Viewers, bagaimana hari Anda? Berjumpa lagi dalam program Small Space. Choose it, design it, love it. Di mana kami akan memberikan inspirasi seputar tempat yang memiliki desain unik, terutama pada lahan yang sempit atau terbatas. Smart Viewers, inilah Small Space. Smart Viewers, memberikan kesan nyaman pada sebuah tempat dapat diciptakan melalui desain interior. Tema-tema interior pun saat ini mengalami perkembangan pesat. Pemilihan tema interior yang dipilih dan bahan yang digunakan adalah refleksi dari karakter dan kepribadian dari si pemilik. Bagaimana keseluruhan desain dan dekorasi yang digunakan merupakan sebuah ciri khas. Seperti bangunan berkonsep industrial yang saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat. Gaya arsitektur industrial pada awalnya cukup berkembang pesat di Eropa. Banyaknya bangunan bekas pabrik yang tidak lagi digunakan menjadi ide awal dari konsep industrial ini. Konsep industrial ini diterapkan pada beberapa elemen vertikal serta pemilihan material pada ruang interior yang lebih menonjolkan kesan unfinished. Beberapa material yang digunakan pada gaya industrial cenderung bertekstur kasar dan sengaja diekspos untuk menunjukkan karakternya. Tidak hanya itu saja, mengusung konsep ekologis atau hemat energi, konsep ini menerapkan banyaknya pengeksporan material, di mana material-material yang ada sengaja dibuat apa adanya. Selain itu, gaya industrial biasanya digunakan warna-warna monokromatik dan terkesan maskulin. Material yang digunakan pun biasanya juga memakai bahan-bahan yang didaur ulang atau bahan-bahan industri seperti kaca, besi, dan aluminium yang diolah sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan elemen interior yang tentunya unik dan menarik. Ciri utama yang makin menambah kesan gloomy pada hunian bergaya industrial ini adalah penggunaan material upcycle dan recycle. Upcycle merupakan barang bekas yang dimodifikasi dengan barang baru sehingga memiliki kegunaan yang baru. Penerapan ini bisa digunakan untuk besi bekas yang diberi bohlam baru dan menjadikan standing lamp di ruang tamu. Sedangkan recycle merupakan proses daur ulang yang barang-barang bekasnya agar bisa digunakan kembali secara layak. Cita rasa yang mampu melihat potensi barang bekas sebagai karya seni inilah yang membuat desain industrial diminati banyak orang. Nah, Smart Viewers, kali ini kita akan melihat konsep industrialis ini pada salah satu kafe yang berada di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Meski berlahan sempit, namun sang pemilik berhasil menyulapnya menjadi tempat bersantai yang cukup unik dan menarik. Tentu saja dengan konsep urban industrial. Konsepnya itu seperti yang Mbak lihat ya, ceilingnya hitam, terus ada ornamen batu batanya yang berantakan seperti itu, terus tambah lagi dengan besi-besi dan kayu-kayu mentah. Sebenarnya desain yang kita ingin capai di sini adalah industrialis. Gimana ya? Kalau dibilang keinginan sendiri sih mungkin bisa juga ya Mbak ya, karena saya jujur aja saya ngedesain semua ini tidak menggunakan tenaga profesional, artinya saya mengandalkan diri saya sendiri nih untuk mendesain coffee shop ini, tentunya dengan budget yang saya miliki gitu loh. Nah kebetulan untuk tema industrialis ini juga cukup minimalis, baik itu dari segi budget dan juga dari segi penampilan pastinya.
Dan apalagi zaman sekarang ya dengan segala sesuatu yang lagi kekinian, yang minimalis itu kan malah lebih atraktif ya. Dan juga kita juga pangsa pasar kita kan anak muda gitu. Jadi rasanya nggak mungkin dong kalau saya bikin kayak apa sih yang terlalu klasik desain gimana gitu. Kayaknya mungkin nggak masuk. Dilihat lagi space-nya juga nggak luas, space-nya kan kecil. Jadi idenya adalah gimana saya harus menciptakan suasana yang tetap cozy, tetap nyaman, dengan space yang tidak terlalu besar gitu, dan dengan budget yang mencukupi pastinya. Smart viewers, pada bagian depan kafe ini terlihat simpel dengan penambahan kursi berbahan besi, beralaskan rotan, serta alas meja yang berbahan kaca membuat suasana lebih terasa santai. Selain itu, bagian luar kafe juga cukup unik, di mana terdapat cutting stiker yang ditempel pada bagian pintu kafe. Hal ini tentu saja semakin memberikan kesan akan hadirnya kafe tersebut. Tidak hanya itu saja, pengaplikasian kusen aluminium dengan kaca juga terlihat dalam kafe ini. Hal ini memberikan kesan modern serta elegan. Saat memasuki kafe, terlihat kental dengan interior industrial. Terlihat pada sisi kanan kafe ini terdapat kursi serta meja yang diletakkan di sisi pojok menghadap keluar kafe. Pemilihan material berbahan besi yang menjadi ciri khas dari sebuah desain industrial sangat kental terasa, termasuk pada pemilihan bahan kursi. Nah, Smart Viewers, ternyata setiap ornamen material yang ada di cafe ini cukup menarik ya. Well, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali membahas bagian elemen lainnya dari cafe ini. So stay tuned on Small Space. Investor pemula yang investasi pertama. Deposito sebenarnya adalah jenis tabungan. Jadi kamu tidak perlu mengelola deposito ini seorang diri. Kamu cukup menyetor uang ke bank, menentukan jangka waktu investasi, dan melakukan perpanjangan saat jatuh tempo. Hanya saja jumlah keuntungan yang diperoleh sebanding dengan tingkat risikonya. Ya, keuntungannya sangat kecil dibandingkan instrumen lainnya. Ingat ya, dana simpanan di deposito yang dijamin pemerintah, dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, hanya sebesar 2 miliar rupiah setiap rekening, dan sepanjang bunga deposito yang dijanjikan tidak melebihi bunga deposito yang ditetapkan oleh LPS ya. Welcome back to Small Space. Smart Viewer, sebelumnya kami telah memberikan sedikit tentang partikel apa saja yang ada di Arabella Cafe. Selain material besi, material batu bata expose diterapkan di beberapa bagian dinding. Penggunaan batu bata expose membuat kesan lebih manis dan eksentrik jika dibandingkan dengan penggunaan bata biasa. Agar terasa lebih hidup, pajangan kayu diletakkan di setiap sisi dinding kafe. Pipa-pipa yang disusun sedemikian rupa dibentuk menjadi sebuah rak yang dilapisi dengan cat berwarna gelap. Pada bagian ini, pemilik menambahkan beberapa koleksi yang menjadi hobi sang pemilik. Bisa dibilang sih hobi juga. Kalau emang buku, pastinya saya hobi ya baca buku gitu. Terlebih kayak ke novel-novel seperti itu. Jadi saya pikir ya kenapa enggak gitu kan, saya taruh di sini. Nah kalau untuk board game, saya taruh beberapa jenis board games di sini. Karena kan sometimes people kayak customer saat datang, mereka kan nggak cuma minum kopi doang, mereka ngobrol, sometimes the killing time segala macem. Tentunya tidak hanya struktur atau furniture saja yang dapat menguatkan konsep industrial. Berbagai macam ornamen ala tahun 70-an juga dapat menghiasi. Seperti halnya telepon rumah zaman dulu yang sering digunakan. Berbagai aksesoris yang berbau vintage sangat cocok dipadu-padankan dengan desain industrial yang memberikan kesan menyenangkan ini.
telepon beneran, telepon jadul ya. Aku lagi iseng waktu itu, aku lagi di Riyadh, aku cari-cari di pasar barang antik. Dan ketemu sih beberapa barang-barang antik yang umurnya udah lumayan tua, termasuk di sini nggak ada, aku bawa pulang ke rumah, ada setrikaan juga, setrikaan besi yang wrought iron tuh yang berat banget, itu juga ada, tapi saya nggak taruh ke sini takut bahaya. Tapi kalau telepon ya, itu telepon antik juga, iseng taruh situ. Pemilihan konsep open bar menjadikan kesan minimalis pun terasa. Tema ini banyak diterapkan di beberapa kafe di Jakarta. Lampu yang digunakan pun terkesan industrial, mulai dari pemilihan neon hingga lampu gantung yang biasanya digunakan untuk pabrik. Tidak hanya itu saja, unik serta vintage. Hal ini begitu terlihat pada sisi bawah meja bar, di mana sang pemilik memanfaatkan balok kelapa sebagai bahan dasarnya. Itu terbuat dari batok kelapa, dari bahan yang emang banyak ditemukan di Indonesia gitu kan, dan ternyata ada anak muda Indonesia yang cukup kreatif dan membuat si batok kelapa ini menjadi sesuatu yang sangat atraktif banget gitu loh. Jadi pas saya ngeliat pertama kali juga saya udah suka nih, saya udah kebayang, wah kayaknya lucu nih kalau saya taruh di bawah coffee bar, terus tinggal dikasih LED strip untuk menambah lighting dan efeknya gitu ya, karena sesuatu kan perlu ya lighting yang tepat Mbak untuk menonjolkan keatraktifannya seperti itu. Selain itu, pemanfaatan bahan daur ulang pun juga terlihat pada kabinet bar. Penggunaan kayu palet juga begitu kental terasa, ditambah dengan ornamen tali tambang. Awalnya sih cuman karena dia observasi simple aja gitu ya, saat ngelewatin daerah kargo atau pelabuhan, saya ngeliat banyak sekali palet-palet yang kebuang. Sementara kan kayak palet-palet itu dia gunanya kan untuk menahan membawa bobot berat ya, berarti kalau pikir-pikir itu kan kayu yang lumayan kuat gitu loh. Sayang gitu ngelihatnya ditelantarin kayak gitu. Nah akhirnya saya mikir nih, brainstorming apa ya kira-kira yang bisa saya bikin dari palet gitu. Nah pikir akhirnya gimana kalau palet itu saya gantung, terus tinggal saya tambah shelf-shelf untuk naruh gelas-gelas dan sebagainya. Lalu paletnya itu saya stain, saya rapiin, yang bolong-bolongnya ditambel-tambel. Kalau misalkan kayak ada garis-garis atau retak-retakannya sedikit, ada yang saya biarin, ada yang enggak buat menambah karakter gitu ya. Jadi nggak terlalu kayak kayu polos banget seperti itu. Awalnya sih cuma coba doang gitu, tapi ternyata ngelihat banyak fungsinya loh, ternyata juga berguna gitu kan. Dan yang pasti, waduh bener-bener cost efisien sekali gitu, dan ternyata tampilannya juga lucu. Nah tinggal dipadan-padanin aja sama aksesoris gitu. Di sini ide saya tambahin dengan tambang gitu. Kenapa sih tambang? Ya supaya lebih mentah gitu kan kesannya, supaya jadi lebih industrial gitu. Karena kan kalau dipikir juga kalau ngeliat palet pasti suka diikat pakai tambang ya kan. Ya udah ditemenin aja sama tambangnya dikasih lampu vintage, lampu Edison kayak begini. Biasanya pada konsep industrialis, atap plafon dibuat sengaja terekspos. Namun dalam kafe ini, atap dibuat berbeda. Ornamen besi sengaja diberikan sentuhan warna emas serta penambahan ornamen dedaunan agar tidak terkesan kaku. Jika di area sebelumnya dinding terbuat dari batu ekspos, namun berbeda dengan area ini, di mana dinding yang terbuat dari acian ekspos dibuat mural agar tidak terkesan monoton. Pemilihan gambar mural ini pun masih dipadu-padankan dengan hobi dari sang pemilik. Selain itu, terdapat meja yang terbuat langsung dari batang pohon. Bentuk kayu pada meja sengaja ditonjolkan agar memberikan kesan alami pada area ini. Terdapat dua macam kursi. Yang pertama adalah kursi yang berbahan kayu berbentuk panjang, dan yang kedua stool dengan motif tropikal. Tentunya perbedaan motif ini agar terlihat lebih variatif. Beralih ke bagian lantai, kesan unfinished pun begitu terlihat. Bentuk heksagonal sengaja tidak diterapkan pada seluruh bagian lantai. Di beberapa lantai dibiarkan dengan warna alaminya. Karena nggak mau monoton ya Mbak ya. Jadi saya suka sesuatu yang agak tampak berbeda aja gitu. Kalau ruangannya kecil, kalau misalkan semuanya terlalu seragam, terlalu uniform, menurut saya
akan gimana ya, jadi nggak eye catchy gitu. Dan juga kayak kembali lagi ke konsep yang saya bilang tadi, we run everything in budget when we decorate this place. Jadi ya kalau dipikir-pikir ngurangin budget loh gitu kan, karena ini kan lantai semen, terus beberapa bagian kita bikin kayak pulau-pulau random seperti itu, yang bentuknya keramik ya, keramik heksagon gitu. Dan juga keramiknya kalau dilihat juga nggak sama semuanya kan, jadi supaya nggak terlalu monoton aja sih. Berlanjut pada bagian terakhir kafe ini, terdapat kursi yang diletakkan berhadapan agar terkesan intim. Selain itu, meja bulat yang terbuat dari batang kayu juga diletakkan di area ini agar berkesan alami. So, masih dengan mengusung gaya industrial membuat suasana kafe ini menjadi lebih nyaman. Meski dengan ukuran yang tidak begitu besar, kesan nyaman dari kafe ini masih begitu kental terasa. Next, kali ini masih ada dengan tema yang sama, namun memiliki perbedaan dengan kafe sebelumnya. Pada kafe yang akan kita bahas kali ini, pengunjung akan merasakan kenyamanan seperti di rumah sendiri. Hal ini menjadi hal pemikiran tersendiri dari si pemilik kafe yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa konsep homey yang diusung di kafe ini ya? Jadi konsep dari kafe ini itu awalnya saya mau bikin itu seperti orang ngopi di rumah sendiri. Jadi memang kita bikin dengan space yang seadanya, kemudian bagaimana caranya supaya orang tuh ngopi seperti di rumah sendiri, jadi lebih homey gitu. Well, ternyata kesan homey pun dapat tercipta tidak hanya dari konsep yang diterapkan pada kafe ini, namun juga ukuran kafe menjadi pertimbangan dari pemilik agar kesan homey pun tetap tercipta. Ukuran ini totalnya itu dari indoor sampai outdoor itu 100 meter persegi, tapi untuk di indoornya aja itu sekitar 60 meter persegi. Dengan mengusung konsep industrial, kafe ini menyuguhkan 3 sensasi tempat berbeda yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Yang pertama, saat kita memasuki kafe ini, tampak depan seperti bangunan rumah seperti biasa. Ukuran yang seadanya begini sih, awalnya memang butuh konsep yang agak sulit ya, karena awalnya kan ini rumah, terus kita sulap sedemikian rupa supaya jadi coffee shop gitu. Tapi ya akhirnya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kita bisa bikin di sini tuh ada 3 space, ada yang indoor, ada yang benar-benar outdoor tanpa roof, sama ada yang outdoor dengan roof kayak di teras gitu. Di area pertama terdapat beberapa kursi yang terbuat dari besi. Bahan besi sendiri menjadikan kesan industrialis begitu terasa. Selain itu, dinding yang disusun dari bata hebel juga menjadikan tampilan lebih terkesan unfinished. Pemilihan bata hebel pun menjadi pertimbangan oleh sang pemilik. Lebih kuat serta ringan. Hal ini dikarenakan beton hebel memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan dengan beton lainnya. Beragam informasi terkini seputar ekonomi dan bisnis dari dalam negeri disampaikan berdasarkan data dan angka yang mendalam sebagai referensi bisnis Anda. Direktorat Jenderal Pajak tengah menindaklanjuti kasus Rafael Alun Trisambodo yang melibatkan 6 perusahaan. Pemerintah meyakini inflasi bahan makanan termasuk volatile food jelang Ramadan tetap terjaga. News Screen, Senin sampai Jumat pukul 14.30 hanya di IDX Channel. Smart viewers, masih dalam small space. Jika biasanya konsep lantai pada bangunan industrialis lebih mengesankan warna gelap,
Namun berbeda dengan kafe yang satu ini, di mana pada bagian lantai sang pemilik menggunakan kepingan atau potongan kayu yang disusun membentuk formasi strip papan. Unsur dekoratif pun tercipta dari nuansa mozaik dari penggunaan parket ini. Dan yang lebih menariknya, sang pemilik menambahkan batu koral putih sebagai penghias. Saat memasuki kafe ini, banyak terdapat ornamen-ornamen yang terbuat dari kayu, baik kursi maupun meja. Bagi sang pemilik, hal ini bertujuan agar kesan natural bisa tercipta. Kenapa bahannya lebih banyak dari kayu? Karena kita mau bikin suasananya benar-benar senatural mungkin gitu. Lebih ke alam. Jadi memang dari awal konsepnya kayu semua. Meskipun bahan kayu lebih dominan, namun kesan industrial tetap masih ada. Penambahan ornamen besi juga terlihat pada kaki kursi dan meja pada kafe ini. Selain single chair, juga terdapat bangku panjang diletakkan sengaja membelakangi kaca. Hal ini bertujuan agar cahaya dapat masuk. Pada bagian dalam kafe ini juga terdapat beberapa bingkai foto yang disusun apik pada dinding. Momen-momen pribadi sang pemilik semasa menempuh pendidikan di Inggris menjadi latar belakang foto tersebut. Selain bingkai foto yang ada di dinding, mural pun tak luput menjadi pemanis kafe ini. Identitas dari kafe tersebut terlihat dari coretan mural yang tergambar tanaman kopi yang sengaja tidak diberi sentuhan warna yang semakin terasa kesan industrial tercipta. Penambahan cushion pun menjadikan kesan tidak monoton. Selain gambar coretan mural, juga terdapat rak buku yang sengaja diletakkan di pojok sisi kafe. Penempatan rak buku menjadikan kafe ini lebih bervariatif dan tidak terlihat monoton. Berasa seperti di rumah sendiri adalah keunikan yang diberikan oleh sang pemilik. Seperti yang terlihat pada bagian bar, layaknya seperti dapur di rumah. Open bar sengaja dipilih oleh sang pemilik. Yang unik dari tempat ini, pertama memang kita bikin kafe ini seperti di rumah sendiri ya. Jadi begitu kita masuk ke area indoor ini seperti di ruang tamu gitu. Terus ada open kitchen, kemudian di luarnya seperti di teras rumah sendiri. Kita buat nuansanya senatural mungkin. Kalau dari konsepnya sih kita memang di sini engage customer lebih open. Jadi customer bisa lebih open buat ngobrol dengan kita, dengan staff kita untuk lebih tahu banyak tentang kopinya sendiri. Nah, smart viewers, masih di area yang sama. Adanya kaca di dalam kafe ini menjadikan kesan lebih lebar pada area ini. Selain itu, peletakan beberapa ornamen seperti tanaman serta perlengkapan kopi menjadikan kesan akan sebuah kafe kopi yang semakin terasa. Lampu neon yang menjadi ciri khas dari konsep industrial tak lupa digantungkan dalam kafe ini. Meski memadukan antara kesan natural dengan industrial, namun kesan nyaman pun tidak hilang begitu saja. Meskipun terbilang tidak luas, sang pemilik berhasil menjadikan tempat ini menjadi lebih bervariasi. Memanfaatkan area luar dengan meletakkan beberapa kursi. Sebelum memasuki area luar, pastinya kita akan bertemu dengan dinding pada luar kafe ini. Dinding yang sengaja dibentuk dengan motif sisir juga terlihat minimalis. Tidak hanya itu saja, pajangan quotes dengan bingkai pipa juga menambah kesan industrial di sisi luar kafe. Selanjutnya kita beralih pada sisi samping dinding. Terdapat meja kayu panjang yang sengaja diletakkan bersebelahan dengan bar yang dibatasi kaca. Hal ini tentu saja menjadi alasan tersendiri bagi sang pemilik. Selain itu, tidak hanya meja saja, pemilihan kursi dengan bahan kayu berkaki besi pastinya semakin memberikan kesan pada konsep kafe ini.
Selain kursi kayu, terdapat juga sofa yang diletakkan berhadapan dengan menambahkan cushion dengan sentuhan warna senada dengan sofa. Kesan lebih intim menjadi alasan penempatan sofa di area ini. Selain itu, di belakang area sofa masih terdapat kursi dan meja yang sama dengan area sebelumnya. Sebagai pemanis, diletakkan botol kecil yang berisi dengan biji kopi di setiap meja. Jika kita berbicara tentang area, pastinya tak akan jauh ya dengan atap serta lantai. Pada kafe ini menggunakan dua jenis pemilihan atap. Yang pertama ada area atas outdoor, pemilihan material GRC yang ditambah dengan aksen kayu yang bertujuan untuk melindungi customer dari paparan sinar matahari dan terpaan hujan. Selain itu memberikan nilai dekoratif tambahan pada bangunan. Sama halnya dengan kafe sebelumnya. Penambahan ornamen tumbuhan menjadi pilihan agar lebih hidup di area ini. Selanjutnya pada bagian lantai memberi kesan estetik yang bagus dan menarik karena corak alami adalah alasan pemilihan bahan parket oleh sang pemilik. Selain itu, mengusung konsep agar tetap homey menjadi alasan juga pemilihan dalam bahan ini. Karena sifatnya yang dapat membuat setiap customer merasa betah berada di seperti dalam rumah. Mampu menyimpan panas pada siang hari dan mampu menghangatkan udara pada malam hari, membuat suhu ruangan cenderung menyesuaikan diri dengan suhu udara. Sementara di bagian pencahayaan, di area ini cukup terang dengan adanya jendela kaca yang sengaja dibuat untuk memperkuat kesan outdoor. Jika smart viewers menginginkan suasana lebih santai di area ini, tentu bisa menjadi pilihan loh. Oke smart viewers, pemilihan konsep industrial yang dipadukan dengan ornamen kayu tentunya juga dapat menambah kesan homey yang semakin terasa. Pemasangan ornamen-ornamen tentunya juga menjadi pertimbangan dari sang pemilik. Well, smart viewers, bagaimana? Cukup menginspiratif bukan? So, dengan mengusung tema yang sama namun interior yang berbeda antara dua kafe tersebut tentu semakin memberikan inspirasi buat smart viewers yang memiliki lahan sempit untuk dapat bereksplorasi. Sampai jumpa dalam program Small Space selanjutnya. Choose it, design it, love it.